Saudaraku sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Mengatasi Ujian Kehidupan. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 7. Hal yang paling ditakuti siswa adalah menghadapi ujian. Terkadang rasa cemas itu begitu mencekam, membuat siswa gemetar, mual, bahkan terkadang bisa pingsan. Mereka takut tidak bisa menjawab soal, sehingga mendapat nilai merah, tidak naik kelas, atau tidak lulus. Terlebih lagi jika mereka suka bermalas-malasan dan tidak mempersiapkan diri menghadapi ujian. Sebetulnya, ujian bukanlah sesuatu yang mengerikan, melainkan hal wajar yang pasti akan dihadapi siswa di setiap tingkatan kelas. Melalui ujian, siswa dinilai apakah dia layak masuk ke tingkat lebih tinggi atau tidak. Dengan persiapan matang dan serius, ujian dapat diatasi dengan mudah. Bahkan sebenarnya, ujian adalah ajang bagi siswa untuk menunjukkan prestasi cemerlang yang membanggakan. Karena itu persiapkan diri, belajar rajin dan serius, dan hadapi ujian dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Dalam kehidupan ini pun, setiap orang pasti menghadapi masalah. Tak seorang pun bebas dari masalah. Umumnya saat mendapat masalah, orang menganggap itu ujian atau cobaan dari Tuhan. Lalu berdoa, mohon Tuhan menolong menyelesaikan masalah. Jika masalah itu teratasi, bersyukur. Tapi terkadang sudah berdoa berkali-kali, masalah itu bukannya teratasi, malah semakin berat. Mulailah meragukan dan menyalahkan Tuhan. Imannya pun menjadi merosot. Bukan makin dekat dengan Tuhan, malah makin menjauh darinya. Apa penyebab masalah itu? Masalah terjadi karena diuji Tuhan, iblis, atau bahkan akibat kesalahan sendiri. Sama seperti guru menguji siswa agar dapat naik kelas, demikian juga Tuhan menguji umatnya agar imannya meningkat. Berbeda dengan iblis yang mencobai manusia untuk menjatuhkannya. Contoh ujian dari Tuhan adalah kisah Abraham yang diuji agar mempersembahkan Ishak sebagai korban sembelihan. Ujian itu pasti menimbulkan masalah besar dalam kehidupan Abraham. Tapi ketika Abraham telah lulus, berkatalah Allah, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Abraham menang dalam ujian tersebut. Demikian juga kelak bila mendapat ujian iman dari Tuhan, kita pasti mampu mengatasinya jika hidup sesuai firman Tuhan. Sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ketika ujian datang, tidak akan roboh. Lukas 6 ayat 48. Masalah juga dapat terjadi saat iblis mencobai manusia, karena dia pun mencobai Yesus. Namun Yesus mengalahkan iblis, lalu iblis meninggalkan dia. Matius 4 ayat 11 bagian A. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Masalah dapat juga terjadi karena kesalahan dari diri sendiri. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Jadi jika ada koruptor tertangkap dan dipenjara, itu bukan ujian dari Tuhan, tetapi karena terpikat oleh keserakahannya sendiri. Jika ada keluarga bercerai,
itu bukan ujian dari Tuhan, tetapi karena sikap hidup mereka yang masing-masing egois. Oleh karena itu, jika kita berbuat dosa dan menerima akibat yang fatal, jangan menyalahkan Tuhan, tapi segeralah mohon ampunan Tuhan atas dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi pulihkan dulu hubungan kita dengan Tuhan, bersikap rela menghadapi akibat perbuatan kita, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Masalah bisa saja datang kepada kita, namun bersama Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, kita pasti mampu mengatasi masalah itu. Bukan karena kekuatan kita, melainkan karena pertolongan Tuhan. Saat pelayanan kita diuji, kita tetap maju. Karena hal itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk naik tingkat dalam pelayanan. Saat iblis mencobai kita dengan berbagai tipu daya dunia, dengan segala keindahannya yang palsu, lawanlah iblis dalam nama Yesus. Saat kita menghadapi masalah akibat dosa kita, segeralah sadar dan bertobat. Mohon ampunan Tuhan, dan jangan melakukan dosa lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.